Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin. Khususun sunaf hadal kitab Syekh Abdus Somad Al-Palimbani wa khususun masjid Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tasawuf Nusantara, yaitu mengkaji ajaran martabat 7 Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Pada pengajian sebelumnya kita sudah bahas tentang penjelasan martabat 7 bagian yang pertama, yaitu yang meliputi alam qadim, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Ada dua sumber ya terkait ajaran martabat 7 Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Ada mulakhos. Mulakhos ini, kitab ini ya dinisbatkan kepada Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, namanya Al-Mulakhosut Tuhfah. Jadi ringkasan Tuhfah. Tuhfah yang sumber utamanya dari kitab At-Tuhfah Al-Mursalah itu diringkas oleh Syekh Abdus Somad menjadi ya sekitar 1,5 halaman. Jadi sangat sederhana sekali. Nah, kemudian dalam sumber yang kedua, yaitu kitab Syairus Salikin, ini Syekh Abdus Somad Al-Palimbani juga di akhir kitab ini beliau menjelaskan tentang ajaran martabat 7. Menurut Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, bahwa ajaran martabat 7 ini disebut dengan ajaran ma'rifatullah, yaitu ajaran mengenal Allah. Maka bagi para syalik ya, lintas torekoh itu banyak merujuk pada martabat 7 ini, karena secara teoritis martabat 7 ini sangat simpel dan menggambarkan bagaimana perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 7 tahapan ini sebagai peta perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peta 7 alam ini, 7 martabat ini sangat penting karena akan mengetahui perjalanan kita itu sudah sampai mana. Nah, maka di sini nanti akan dibahas oleh Syekh Abdus Somad Al-Palimbani ya. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani dalam kitab Mulakhos ya, beliau menjelaskan ya sama ya. Wa tusamma al-ahadiyat wa hiya kunhu subhanahu wa ta'ala wa ma fawqahu martabatun bal kul tahtaha
Gitu. Jadi dalam kitab Mulakhos, Syekh Abdus Somad menjelaskan bahwa martabat ahadiyat ya, itu adalah martabat kunhi subhanahu wa ta'ala atau kunhidat. Ya, kalau sudah bicara kunhidat, ini kita tidak boleh untuk membahas secara detail ya, sebab ya ada warning dari hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi objek kajian kita itu adalah fi khalqillah, yaitu meliputi ciptaan-ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir menganalisa tentang zat Allah. Itu ada warning hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi martabat ahadiyat ya, menurut Syekh Abdus Somad Al-Baliyani, wahya kunhu subhanahu wa ta'ala wa ma fawquha martabatun, dan tidak ada di atasnya itu martabat lagi. Jadi puncaknya martabat itu ahadiyat, tidak ada martabat di atasnya lagi. Balkul tahtaha, bahkan semua martabat itu berada di bawahnya. Selanjutnya asaniyah ya, ta'ayun awal ya. Kalau yang pertama tadi disebut la ta'ayun ya. Kemudian yang kedua disebut ta'ayun awal. Kalau istilah la ta'ayun, ta'ayun awal, ini Syekh Muhyi Pamijahan juga menggunakan istilah ini ya, termasuk Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri juga menggunakan istilah ini. Syekh Abdus Somad ya juga sama ya, untuk ahadiyat beliau menggunakan istilah la ta'ayun. Baru yang kedua, martabat yang kedua menggunakan istilah ta'ayun awal. Wahya kaunuhu ta'ala aliman bihi wa bi ghairihi ijmalan gitu. Yaitu kaunuhu ta'ala, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, aliman bihi, mengetahui segala sesuatu, dan wa bi ghairi, dan selainnya, ijmalan, secara global. Jadi maksudnya kalau alam yang kedua ini ya disebut alam wahdah atau disebut dengan ta'ayun awal, ini ya diibaratkan ya alam ide. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya rencana menciptakan alam semesta. Rencananya itu masih bersifat ijmal, masih bersifat global, belum terperinci. Lah, nanti terperincinya secara teknis itu ada di alam berikutnya itu. Dan alam yang kedua ini disebut juga hakikat Muhammadiyah. Jadi hakikat Muhammad itu ada di alam wahdah. Ya, hakikat Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, as-salisatu at-ta'ayun as-sani. Ta'ayun yang kedua itu disebut dengan alam wahidiyah. Maksudnya wahya kaunu subhanahu wa ta'ala aliman bihi wa ghairihi tafsilan. Ini penjelasan Syekh Abdus Somad lebih jelas ya. Jadi penjelasan alam yang ketiga menurut Syekh Abdus Somad, beliau menjelaskan bahwa
kaunuhu subhanahu wa ta'ala aliman bihi, mengetahui, wa bi ghairihi, dan dengan yang lainnya, tapi tafsilan, secara terperinci. Nah, ini maksudnya tadi sudah saya jelaskan bahwa di alam wahdah itu masih idenya masih global, ya. Kemudian di wahidiyah idenya itu sudah teknis terperinci. Jadi Allah sudah mendesain alam semesta yang akan datang sampai hari kiamat dan seterusnya, itu sudah detail tuntas. Maka grand design ini, ya, tentang penciptaan alam semesta ini kemudian disebut dengan istilah Lauhil Mahfuz. Nah, ulama martabat 7 yang menggunakan istilah Lauhil Mahfuz yaitu Syekh Muhyi Pamijahan. Ya, jadi lebih memudahkan kita untuk memahami bahwa alam yang ketiga wahidiyat itu yaitu rencana penciptaan alam semesta, ya, yang akan datang sampai kiamat, itu grand design-nya sudah finish. Itu yang disebut Lauhil Mahfuz. Semua catatan kehidupan ada di Lauhil Mahfuz. Maka tiga alam ini oleh Syekh Abdul Somad Al-Balimbani disebut sebagai alam yang qadim. Ya, sebut alam yang qadim. Wa taqdim wa ta'khir akliyun la zamanin, gitu ya. Jadi fahadis salasah qadimatun. Ya. Tiga martabat tadi, ahadiyat, wahdat, wahidiyat, itu qadimah. Nah, qadimnya itu, ya, wa taqdim wa ta'khir akliyun. Akliyun itu rasional, la zamaniyun, tidak terkait, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, alam yang ketiga ini disebut dengan istilah hakikatul insaniyah. Nah, jadi setiap ulama penyebar martabat 7 itu punya, ya, istiad baru, ya, dalam istilah untuk menjelaskan martabat 7. Ya, salah satunya tadi di penjelasan alam wahdah, Syekh Abdul Somad menggunakan istilah hakikat Muhammadiyah. Kemudian di dalam martabat wahidiyah, Syekh Abdul Somad menggunakan istilah hakikat insaniyah. Jadi di martabat yang ketiga ini, kalau kita gabungkan dengan penjelasan Syekh Muhyi Pamijahan bahwa martabat yang ketiga ini sebagai Lauhil Mahfuz, artinya grand design alam semesta yang akan datang sampai kiamat, itu sudah finish, sudah ada di Lauhil Mahfuz itu. Nah, tiga alam ini bersifat qadim. Itu. Ya, menariknya dari penjelasan yang ada di Mulakhos dan di kitab Syarhus Salihin, ini ada sedikit penjelasan yang saling melengkapi. Contoh, misalkan di alam ahadiyat, Syekh Abdul Somad Al-Balimbani menjelaskan bahwa ibarat daripada wujud dzatullah yang wajibul wujud. Jadi maksudnya dalam penjelasan kitab ini bahwa ahadiyat itu, ya, disebut sebagai wujud zat Allah, ya, yang wajibul wujud, yang ghaniyul mutlak. Ini istilah yang digunakan oleh Syekh Abdul Somad Al-Balimbani. Kemudian yang kedua terkait dengan wahdah. Penjelasan Syekh Abdul Somad, beliau menjelaskan wujud zatullah dan sifatnya. Wujud, ya, wujud zatullah sudah ada zat dan sifat.
Nah, penjelasan yang di Mulakhos lebih memperjelas lagi bahwa penjelasan yang di Mulakhos ini Syekh Abdul Somad menjelaskan ini yang bersifat ijmal gitu. Dan istilah yang digunakan untuk alam wahdah sama ya, antara yang di Mulakhos dan yang di kitab Sirrus Salikin. Wahdah menggunakan istilah hakikat Muhammad, kemudian yang wahidiyat yaitu ibarat daripada wujud dzatullah ta'ala dan segala sifatnya yang tafsili. Nah, kemudian juga disebut sebagai hakikat insan, disebut sebagai hakikat insan. Nah, ini sudah kita bahas pada pengajian minggu yang lalu. Untuk melengkapi saja, ya kebetulan file Mulakhos ini saya cari-cari, alhamdulillah akhirnya ketemu, ya, sehingga bisa dijadikan untuk perbandingan. Nah, kemudian berikutnya martabat yang keempat itu disebut martabat alam arwah. Nah, apa alam arwah itu? Ya. Alam arwah itu yaitu juga disebut sebagai ruh Muhammad. Ruh Muhammad disebut juga sebagai ruhul arwah, induknya segala ruh. Gitu. Dan juga disebut dengan Nur Muhammad. Ya. Jadi alam arwah ini menurut Syekh Abdul Somad Al-Palembani punya beberapa sinonim ya. Pertama yaitu ruh Muhammad, kemudian yang kedua ruhul arwah, induk dari segala ruh, kemudian yang ketiga Nur Muhammad. Ini ada istilah Nur Muhammad. Nah, kemudian terkait dengan Nur Muhammad ini ada dasar hadisnya, yaitu yang berbunyi awwalu ma khalaqallah ya Jabir nurun nabiyika gitu, min nurihi. Awwalu ma khalaqallah, awwalu ma bermula sesuatu yang pertama kali, khalaqa telah menciptakan siapa Allahu Allah. Ya Jabir, wahai Jabir. Jabir ini adalah sahabat Nabi. Ya, kalau kita sering baca kitab hadis itu selalu ketemu dengan An-Jabir ya. Ini adalah yang dimaksud sahabat Nabi yang bernama Jabir. Menurut hadis ini Kanjeng Nabi menyampaikan kepada Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu nur nabimu, nurun nabiyika. Dan nur nabimu diciptakan dari min nurihi, diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi posisi Nur Muhammad ya itu berada di alam arwah. Kemudian ada juga hadis lain yang redaksinya berbeda ya, yang berbunyi ana min nurillah wal alamu minni, aku dari cahaya Allah, wal alamu minni, dan alam semesta dari cahayaku. Nah, dengan memahami hadis ini akhirnya kita terbuka pemahaman kenapa kita harus sering membaca sholawat ya, karena ternyata bahwa alam semesta ini khuliqa min nurihi, alam semesta ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad, dan nur Nabi Muhammad tercipta dari nur Allah. Maka laulahu ya, andai tidak ada Muhammad ya, ma khalaqtul aflah, aku tidak akan ciptakan makhluk.
Maka kita memahami bahwa disinilah letak pentingnya kita bersolawat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab kita bersolawat dengan nur yang pertama kali diciptakan oleh Allah, dan ternyata alam semesta ini diciptakan dari nur Nabi kita. Dan kelima, ya, martabat alam misal. Nah, ini menurut Syekh Abdul Somad, ya, alam misal yaitu ibarat daripada percarian ruh Muhammad. Ini maksudnya, kalau kita berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-A'raf 172, bahwa seluruh ruh, ya, itu ketika di alam arwah pernah dihitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Jadi semua ruh, termasuk ruh kita semua, itu ketika di alam arwah sudah merasakan dihitab langsung oleh Allah dan sudah makrifah mengenal Allah. Karena Allah berfirman, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidnya. Mereka menjawab, semua ruh, bala jih Gusti, syahidna, kami menyaksikan. Ya, dari ayat ini sebagai dasar bahwa ruh kita itu sudah memiliki bekal kemakrifahan mengenal Allah. Maka pada saat ruh kita ini yang suci kemudian masuk ke dalam jasmani kita, kemudian di dalam jasmani ini ada hawa nafsu, amarah, lawamah, sawiyah, sawiyah, mutmainnah. Lah, akhirnya dominasi nafsu lawamah dan amarah ini apabila menguasai diri kita, maka kita akan terhijab. Gitu. Jadi penyebab hijabnya kita tidak bisa memandang Allah lagi karena faktor dominasi nafsu ammarah dan lawamah yang ada di dalam diri kita. Ya, karena dengan nafsu ini akhirnya ruhani kita itu menjadi gelap, tidak mendapatkan pencerahan ilahiyah, ya, bisa memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi para salik dalam menuju Allah, yang menjadi tugasnya yaitu bagaimana menundukkan nafsu ammarah dan lawamah ini. Sebab nafsu ammarah itu nafsu kebinatangan, nafsu lawamah itu nafsu syaitoniyah. Ya, dua potensi ini selama mendominasi diri kita, ya, kita akan sulit, ya, dapat merasakan yaitu nikmatnya kemakrifahan. Sebab dua nafsu ini menjadi hijab. Maka bagi para salik, tugasnya adalah bagaimana menundukkan dua nafsu ini yang ada di dalam dirinya. Maka teknik di dalam thariqah yaitu dengan mengamalkan zikir, mulai dari zikir nafi isbat, zikir ismudat, zikir sir, dan juga disertai dengan riyadhah mujahadah. Tujuannya apa? Menundukkan nafsu ammarah dan lawamah. Kalau dua nafsu sudah bisa ditundukkan, maka asrarul uluhiyah, rahasia-rahasia ketuhanan,
ma'arif robbaniyah, kemaarifahan ilahiyah itu akan datang memberikan pencerahan kepada diri kita. Jadi di sini kita paham kenapa seorang salik itu harus istiqomah zikir sesuai dengan amalan dari mursyidnya, karena kita ada lawan, yaitu nafsu ammarah dan lawamah. Tidak hanya sebatas zikir, tapi harus juga dibarengi dengan riyadhah mujahadah. Tanpa riyadhah mujahadah dan zikir, nafsu ini sulit untuk bisa ditundukkan. Jadi supaya kita bisa merasakan teori-teori dalam ilmu tasawuf, harus bersungguh-sungguh mau zikir yang istiqomah dan mau riyadhah mujahadah yang istiqomah. Tanpa itu maka ilmu tasawuf kita hanya menjadi wacana. Ilmu tasawuf kita hanya ngawang-ngawang di pikiran kita, tidak merembes ke dalam hati, merembes kepada asror, dan berbuah menjadi akhlakul karimah yang ada di dalam diri kita. Itu. Nah, dalam penjelasan alam misal ini, Syekh Abdus Somad menjelaskan percerian ruh Muhammad. Jadi maksudnya dari induk segala ruh, yaitu alam arwah, ketika di alam misal kan wanufika fihi ruh ini kemudian ditiupkan oleh Allah masuk ke janin, ke janin dalam perut seorang ibu. Kan setelah 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, kemudian proses berikutnya wa nufika fihi ruh ditiupkan. Nah, ruh yang di alam arwah tadi dimasukkan di dalam janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Nah, ruh yang ditiupkan itu sudah membawa takdir. Karena apa? Takdirnya itu sesuai dengan ketetapan Allah di zaman azali, yaitu di alam Lauhil Mahfuz tadi yang disebut dengan alam wahdiyat. Gitu. Jadi teori ini menurut saya benar-benar memberikan pencerahan bagi para salik tentang peta perjalanan rohani dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, maka ketika di alam misal itu kalau kita konkretkan sebagai sebuah contoh, ketika seorang bayi janin dalam perut kandungan ibu yang sudah ada ruhnya. Itu ruhnya sudah dari alam arwah diturunkan, wa nufika fihi ruh, ditiupkan dalam janin tersebut. Nah, setelah 9 bulan barulah keluar. Maka ketika keluar dia masuk di alam atsam. Itu martabat yang ke-6, ini disebut alam atsam. Alam atsam yaitu ibarat daripada segala fisik yang kasar. Jadi bentuk fisik yang kasar ini yang zatnya dari unsur api, air, angin, tanah, yang ada di dalam diri kita ini adalah disebut sebagai jasad kasar, Alam ini juga disebut sebagai alamul mulki. Ini istilah lain. Alamul mulki wa alamus sahadah dan alam sahadah. Nah, ini salah satu ciri martabat 7 Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Jadi di alam atsam beliau menambahkan istilah baru, yaitu dengan istilah alamul mulki dan alamul syahadah. Karena alamul mulki itu alam kerajaan Tuhan, menjadi kerajaan
Tuhan yang maha perkasa, ya. Dan disebut alam syahadah karena alam ini ya nyata, physically dapat dilihat gitu. Maka perbedaan dari penjelasan ulama martabat 7 yang lainnya, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani ketika menjelaskan alam atsam ada tambahan, ini juga disebut sebagai alamul mulki dan juga alamus syahadah. Kemudian selanjutnya, ini penjelasan dari tambahan dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Alamul arwah tadi yang ada di atas alam misal tadi. Jadi alam arwah dan alam misal ini oleh Syekh Abdus Somad Al-Palimbani disebut dengan alam malakut. Nah, ini. Jadi menurut Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, alam arwah dan alam misal itu disebut alam malakut. Itu. Kemudian selanjutnya, atau disebut juga dengan alamul ghaib, alam gaib, alam gaib. Ya, di Al-Quran sudah dijelaskan, ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi, ya, yaitu Tuhan yang mengetahui segala yang gaib, wasyahadah dan alam syahadah. Ini maksudnya, ini persis apa yang disampaikan oleh Syekh Abdus Somad menggunakan istilah alamul gaib untuk alam arwah dan alam misal, atau juga disebut dengan alam malakut. Sedangkan alam martabat wahdah dan martabat wahidiyat, ini martabat wahdah dan martabat wahidiyat ini disebut dengan alam jabarut. Alam jabarut. Jadi alam wahdah wahidiyat itu disebut alam jabarut. Nah, kemudian karena di alam ini ya makrifat akan segala asma Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Gitu, ya. Kemudian alam yang ahadiyat itu disebut dengan alam lahud, yaitu ibarat daripada makrifat Allah, yaitu khususnya zat Allah yang wajibul wujud. Gitu, ya. Dari penjelasan di atas bahwa Syekh Abdus Somad Al-Palimbani memiliki ya beberapa penjelasan yang lebih ya sebagai istihad beliau dalam menjelaskan martabat 7 yang berbeda dengan penjelasan ulama-ulama yang lain. Artinya secara substansi sama, akan tetapi penamaan istilah itu apa yang disampaikan oleh Syekh Abdus Somad Al-Palimbani ini tidak dijelaskan oleh para ulama sebelumnya seperti Syekh Muhyiddin Pamijahan atau pada Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan, untuk alam yang pertama ahadiyat ini disebut alam lahud, ya, ini alam lahud, ahadiyat. Kemudian alam yang kedua dan ketiga yaitu wahdah wahidiyah, ini disebut alam jabarut, ya. Kemudian alam arwah dan alam misal ini disebut dengan alam malakut, ya, alam malakut. Sedangkan alam atsam ini disebut dengan alamul mulki atau dengan alam syahadah. Inilah ya keunikan-keunikan atau istihad
daripada Syekh Abdul Somad Al-Palembani ya terkait penjelasan martabat 7. Nah, di dalam memahami martabat 7 ini ya, secara teori ya kita sudah memiliki peta perjalanan ya. Mulai dari alam atsam, alam misal, alam arwah, alam ahad, wahidiyat, wahdah, wahidiyat ya. Kemudian ada satu lagi yang disebut sebagai martabat yang ketujuh ya. Martabat yang ketujuh dan adalah martabat yang ketujuh adalah martabat insan al-kamil. Lah, maksud insan al-kamil yaitu manusia yang paripurna, yaitu manusia yang secara jasmani ya dia punya fisik, tapi secara rohani ya dia sudah mengalami proses perjalanan rohani mulai dari alam misal, alam arwah gitu. Dan teristimewa ya kalau mendapatkan anugerah dari Allah bisa ketiga alam berikutnya. Lah, dalam penjelasan insan kamil ini sosok yang menjadi panutan adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad itu adalah sosok insan al-kamil, manusia yang paripurna. Secara fisik lahiriah beliau adalah ana basarum mislukum, aku manusia seperti kamu. Akan tetapi yang membedakan yuha ilayya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau pengalaman spiritual sebagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagi para sufi atau para salik yang istiqomah dalam menuju Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan mendapatkan percikan-percikan dari perjalanan menuju Allah, yaitu bisa merasakan alam misal dan juga bisa merasakan alam arwah. Tentu ini tergantung dari kualitas kebersihan seorang salik dalam menundukkan nafsu amarah dan nafsu lawamah. Maka apabila kalau seorang salik ya masih dikuasai oleh dua nafsu ini, maka akan sulit untuk bisa merasakan pengalaman-pengalaman rohani, yaitu masuk ke wilayah alam misal maupun ke alam arwah. Jadi tokoh ya istilahnya ideal sebagai sosok insan al-kamil yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya merasakan proses perjalanan alam rohani, tentu bagi para salik, para ahli thariqah yang bersungguh-sungguh di dalam zikir dan riyadhah mujahadahnya, khususnya ketika sudah bisa menundukkan nafsu amarah lawamah, itu akan merasakan pengalaman-pengalaman rohani yang sebagaimana sering dirasakan oleh para salik atau para ahli thariq. Jadi penjelasan dari teori alam martabat 7 ini ya sebagai peta perjalanan dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin posisi kita saat ini itu ada di alam atsam. Alam atsam ini istilahnya baju kita
itu baju yang penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran, penuh dengan noda, karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Apalagi dosa-dosa tersebut tidak pernah ditobati. Nah, kalau tidak ditobati, ya dosa itu akan semakin ya menggelapkan hati kita. Tapi kalau kita istiqomah dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya berarti ada upaya untuk menyucikan ya kotoran-kotoran batiniah kita yang dulunya adalah bersih. Karena pada waktu kita lahir dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya setiap yang lahir dalam posisi suci. Nah, dan bahkan ketika kita di alam arwah kita sudah mengenal Allah. Jadi ada dua pengalaman yang sudah kita rasakan sebagai seorang hamba Allah, yaitu di alam arwah kita sudah merasakan ma'rifah dengan Allah. Kemudian ketika di dunia pertama kali kita dalam keadaan suci, namun seiring perjalanan waktu kita sering melakukan dosa-dosa dan kekhilafan, akhirnya baju yang bersih ini menjadi kotor. Maka ketika seseorang sudah menjadi salik, itu sudah mulai membersihkan baju lahir dan batinnya. Jadi sudah punya titik balik untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengambil baiat kepada seorang guru, dia akan mengamalkan zikir secara istiqomah, dia akan mengamalkan riyadhah mujahadah secara istiqomah. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran batiniahnya yang ada di dalam dirinya itu lambat laun bisa bersih dan akhirnya diberikan anugerah wusul ilallah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat, perjalanan menuju Allah ini tidak bisa instan. Ya, misalkan habis selesai belajar martabat 7 terus zikir baru dapat seminggu, pengen nagih, kok saya nggak ngerasain apa-apa. Tidak bisa seperti itu. Ya, sebab Ibnu Arabi menjelaskan, Syekh Junaidi, Al-Halat, Yaid Al-Bustami, itu perjalanannya menuju Allah itu minimal 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Dan itu dilakukan secara istiqomah. Nah, bagaimana orang punya teori instan dalam mengenal Allah? Ya. Padahal proses perjalanannya ini membutuhkan proses yang panjang. Sebab Rasulullah SAW juga sudah mencontohkan. Beliau sejak menikah hingga usia 40 tahun, itu berarti kurang lebih sekitar 15 tahun, Nabi Muhammad juga bolak-balik ke Gua Hira. Untuk apa? Ya, tujuannya adalah taholli, menyucikan kotoran-kotoran batiniahnya. Lah, bagaimana kita ya yang penuh dosa ini tidak mau melakukan proses penyucian hati dan jiwa? Bagaimana mungkin akan mendapatkan pencerahan ilahiyah kalau kita tidak mau melakukan upaya riyadhah mujahadah? Maka selanjutnya Syekh Abdus Somad Al-Palembani menjelaskan bahwa setelah paham secara teori ilmu, ini harus dipraktekkan dengan tadi zikir riyadhah mujahadah. Maka berikutnya akan merasakan namanya ainul yakin. Jadi dari ilmu yakin, secara teori ilmu sudah tahqiq, nggak ragu lagi, kemudian diamalkan melalui riyadhah mujahadah dengan zikir yang istiqomah, akhirnya merasakan ainul yakin. Kemudian puncaknya akan merasakan hakul yakin. Nah, ini penjelasan dari Syekh Abdus Somad Al-Palembani sebagai tambahan bahwa dalam
memahami martabat 7 ya harus diamalkan secara praktis. Tidak sebatas menjadi teori-teori akademis. Gitu. Harus diamalkan, harus dirasakan. Bagaimana supaya bisa merasakan? Ya melalui zikir-zikir thariqah yang muktabaroh, dengan mengambil baiat kepada salah satu thariqat muktabaroh inilah sebagai salah satu jalan ya untuk bisa merasakan apa yang disebut teori martabat 7 tadi. Akhirnya dengan penjelasan ini ya kita semakin yakin bahwa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ya harus diamalkan ya secara bertahap, tidak gusa-gusu ya. Maksudnya gusa-gusu itu begini, lagi muncul kesadaran semangat banget, tapi nanti kalau sudah letoy akhirnya sama sekali enggak gitu. Jangan seperti itu, pelan-pelan ya, tapi istiqomah ya, grafiknya naik bukan grafik turun. Maka perlu kita selalu mengadakan muhasabah, muraqabah. Ini supaya gerak-gerik batin kita itu selalu terkontrol ya. Jadi ini pentingnya kita memahami martabat 7 yang dipraktekkan melalui sebuah thariqah yang muktabaroh. Mudah-mudahan dengan penjelasan kajian malam ini ya kita mendapatkan pencerahan bagaimana peta perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, dimudahkan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan bisa menundukkan nafsu ammarah dan nafsu lawamah, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai pada derajat nafsu mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.